Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Guru Abdillah sebagai moderator sekaligus peneliti tentang penelitian desain dan analisa beban eksentris sambungan las GMAW pada baja ST37 yang disusun oleh saudara-saudara saya atau teman-teman saya oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, Muhammad Fazlur Rahman, dan Muhammad Nurwansyah. Tidak berkepanjangan, saya serahkan pesanti yang selanjutnya saya serahkan kepada saudara Muhammad Iskandar Zulkarnain. Silakan, Pak. Ya, terima Ya, kasih silakan. Bapak Gita. Yuk. Langsung saja ya, pertama-tama saya akan membacakan atau sedikit menjelaskan tentang daripada latar belakang. Nah, yang mana material baja ini memiliki kuat tarik yang tinggi dan memiliki kelebihan dalam waktu pelaksanaan karena merupakan produk fabrikasi. Nah, kekuatan struktur baja sangat ditentukan oleh kekuatan sambungan. Nah, selain sambungan baut dan sambungan las, nah sambungan las ini merupakan salah satu jenis sambungan baja yang sering digunakan. Sambungan las ini memiliki kelebihan diantaranya waktu pengerjaan konstruksi yang lebih cepat, memiliki berat yang ringan, dan pada sambungan baut dan memiliki luas penampang baja yang utuh karena tidak perlu dilubangi. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Nurwansah yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Dipersilahkan waktu dan tempat, Saudara Nurwansah. Baik, terima kasih pada saudara Muis. Baik, tidak panjang lebar, mungkin saya akan menjelaskan tentang nextnya ya. Baik, langsung saja. Apa itu GMAW ya? GMAW adalah artinya gas metal arc welding atau proses pengasan busur logam gas. Proses pengasan yang dimana busur api listrik sebagai sumber panas untuk mencairkan logam. Dan dengan menggunakan gas, biasanya CO2 sebagai pelindung, sedang elektroda sebagai bahan pengisi atau pengumpulan prinsip kerja dari proses ini. Sama seperti pada proses-proses las busur listrik lainnya, namun peluburan logam induk dan logam pengisi terjadi pada busur listrik. Di antara logam induk dan elektroda, proses pengasan GMAW mempunyai keunggulan antara lain kecepatan pengumpulan yang tinggi karena sistem pengumpanan yang dilakukan secara kontinu. Lalu proses pengasan ini tidak menggunakan flux. Pada proses pengasan ini tidak dapat menggunakan flux pada elektroda atau kawat las. Sehingga pada hasil lasan tidak terjadi retak atau tidak retak. Next. Apa yang dimaksud dengan sambungan las ya? Ya, mungkin di sini maksud dari yang sambungan las tersebut adalah penggunaan sambungan las yang digunakan mempunyai cara atau jenis pembinaan berdasarkan konstruksi, yaitu sambungan temu box joint dan sambungan tumpang live joint, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Next. Nah, ini adalah rumus tegangan ya, rumus tegangan, tegangan normal dan tegangan geser maksimum. Berikut rumus-rumus yang tertera pada gambar tersebut. Next. Nah, di sini ada beberapa persamaan yang mengetahui tandang bending yang tertera sebagai berikut. Next. Nah, di sini adalah maksud gambar arah pembenaan. Yang maksud di sini itu adalah pada pembenaan eksentris pada sambungan lasan yang dapat terjadi berbagai cara ketika tegangan geser dan tegangan bending secara simultan terjadi pada sambungan, maka tegangan maksimum menjadi tegangan normal dan tegangan geser maksimum yang sudah tadi dijelaskan pada yang tadi. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang sempat paparkan. Saya kembalikan kepada Bapak Godaf. Oke, terima kasih kepada saudara Baja. Nah, di sini eh, desain konstruksi material baja ST37 didesain menggunakan aplikasi SolidWorks dengan parameter yang sudah tertera dengan E205 mm, L 15 mm, dan B sama dengan 80 mm. Dan kadar karbon kurang dari 0,30%. Nah, untuk hasil penelitian kita mengetahui bahwa titik gravitasi kita mendapatkan 2 mm
Dan untuk section modulus dari struktur konstruksi yang telah kita buat, kita mendapatkan section modulus yaitu 330 kali 10 pangkat 3 mm kubik. Dan selanjutnya, setelah kita mendapatkan parameter yang sudah didapatkan, kita mendapatkan sigma B atau tegangan bending dari struktur konstruksi dari material baja AC37 dengan tegangan bending 50 Newton per milimeter kuadrat atau 50 megapascal. Dan untuk melakukan perhitungan tegangan geser, kita mendapatkan area. Di sini kita mendapatkan area dari struktur konstruksi pada material baja ST 388,85 mm kuadrat dengan tegangan geser yang kita dapatkan yaitu 206 Newton per milimeter kuadrat. Nah, dan untuk tegangan normal maksimum pada struktur konstruksi dengan material ST37, kita bisa lihat bahwa yang kita dapatkan dengan hasil yang sudah kita dapatkan dari beberapa parameter, maka tegangan normal pada struktur konstruksinya yaitu sigma T max sama dengan 232,2 Pascal. Yang hasil yang selanjutnya yaitu tegangan geser maksimum pada struktur konstruksi dengan material baja C37, kita telah mendapatkan tegangannya yaitu 207,5 megapascal. Mungkin cukup sekian, saya serahkan kepada presentasi yang selanjutnya yaitu Saudara Muhammad Fazlur Rahman. Silakan Bapak Fazlur Rahman yang terhormat. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu. Saya akan membacakan simpulan dari hasil diskusi rekan-rekan saya yang sebelumnya, ya mungkin LAS GMAW yaitu pengelasan gas metal arc welding atau proses pengelasan busur logam. Gas adalah proses pengelasan di mana busur api listrik sebagai sumber panas untuk mencairkan logam dan dengan menggunakan gas biasanya yaitu CO2 karbon dioksida sebagai pelindung, sedang elektroda sebagai bahan pengisi atau pengumpan. Selanjutnya, kesimpulan dari sambungan las, kekuatan sambungan las dipengaruhi oleh jenis bahan logam induk, jenis bahan pengisi, bentuk sambungan las yang digunakan, tinggi dan panjang sambungan las, arah dan beban. Selanjutnya pada material baja ST37 kami di sini yaitu memakai material baja ST37 merupakan jenis baja konstruksi yang mempunyai karbonsi di bawah yaitu 0,35%, jadi bisa termasuk baja karbon rendah. Baja karbon rendah ini bersifat kuat, mudah dibentuk, dan dapat dilakukan pengerjaan dalam keadaan panas maupun pengerjaan dingin. Selanjutnya, desain konstruksi, yaitu desain struktur konstruksi pada penelitian ini dengan menggunakan aplikasi SolidWorks dengan merancang lebar dan ketebalan dari struktur konstruksi dengan baja material SC37 dengan menggunakan beban eksentris sebagai bahan pengujian. Ya, mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi dari penelitian kami dengan judul Desain dan Analisa Pembebanan Eksentris pada Struktur Konstruksi dengan Material baja SC37. Saya selaku moderator Gura Bismillah dan mewakili teman-teman saya yang pada ganteng yang dari Amerika, dari podcast juga yang baru makan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.